Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Akbar Ramanik dengan NPM 2108260057. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Depresi dari Blog Psikiatri. Yang pertama saya bahas definisinya. Depresi atau kesedihan adalah perasaan manusia yang mengungkapkan kekecewaan atau frustasi terhadap seseorang atau sesuatu. Kesedihan dapat menyebabkan reaksi fisik seperti menangis, sulit tidur, nafsu makan yang buruk, dan juga reaksi emosional seperti penyesalan. Depresi adalah gangguan suasana hati yang dapat mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan juga aktivitas sehari-hari. Setidaknya ini selama 2 minggu berturut-turut. Untuk etiologinya ini yang pertama dipengaruhi oleh faktor biologi, kemudian faktor genetik, dan juga faktor psikososial. Kemudian untuk gambaran klinisnya itu dia ada CHAPS. Yang pertama dia sleep. Ini dia gangguan tidur. Ini bisa berupa insomnia atau sulit tidur atau hipersomnia. Ini terlalu banyak tidur. Contohnya itu pasien sering terbangun di tengah malam dan sulit tidur kembali atau justru tidur lebih dari 10 jam sehari tetapi tetap merasa lelah. Kemudian yang I-nya ada interest. Ini dia kehilangan minat. Berkurangnya minat dalam aktivitas yang sebelumnya menyenangkan. Contohnya itu, pasien yang dulunya ini senang bermain musik, kini tidak tertarik lagi, meskipun memiliki waktu luang. Kemudian yang G-nya itu guilty, ini dia ada perasaan bersalah. Perasaan bersalah yang berlebihan atau merasa tidak berguna. Contohnya itu, pasien ini merasa bahwa dirinya adalah beban bagi keluarga dan menyalahkan diri sendiri atas hal-hal kecil. Kemudian selanjutnya ada energi. Energi ini dia kehilangan energi atau mudah lelah. Ini rasa lelah yang berlebihan meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Contohnya itu, pasien merasa lelah sepanjang hari meskipun hanya duduk atau melakukan pekerjaan ringan. Kemudian ada konsentrasi. Ini dia kesulitan konsentrasi. Sulit fokus, membuat keputusan atau mengingat sesuatu. Contohnya itu, pasien sering lupa akan tugas yang harus dikerjakan atau kesulitan membaca buku karena tidak bisa fokus. Selanjutnya ada dia apetite. Ini dia perubahan nafsu makan dan berat badan. Bisa berupa peningkatan atau penurunan nafsu makan secara signifikan. Contohnya itu, pasien ini tidak merasa lapar sama sekali sehingga berat badan turun drastis, atau justru makan berlebihan sebagai cara untuk mengatasi stres. Kemudian ada psikomotor retardation. Ini dia perubahan aktivitas psikomotor. Ini bisa berupa perlambatan atau agitasi dalam gerakan dan juga bicara. Contohnya itu, pasien tampak lebih lambat dalam berbicara dan bergerak, atau justru sering gelisah dan tidak bisa diam. Kemudian ada suicide. Ini dia pikiran bunuh diri. Munculnya ide atau rencana untuk bunuh diri. Contohnya itu, pasien mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak ingin hidup lagi atau bahkan sudah menyiapkan rencana untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian masuk ke selanjutnya itu gejala utama. Yang pertama dia ada suasana hati depresi, kemudian kehilangan minat dan kegembiraan, berkurangnya energi menyebabkan peningkatan kelelahan yang jelas setelah sedikit bekerja dan juga penurunan aktivitas. Baru masuk ke pembahasan PPDGJ 3. Untuk kriterianya itu dia ada 4. Yang pertama episode depresi ringan. Ini dia 2 gejala utama paling sedikit, ditambah 2 gejala tambahan paling sedikit yang sudah berlangsung 2 minggu. Kemudian ada dia episode depresi sedang. Ini dia 2 gejala utama paling sedikit ditambah 3 gejala tambahan paling sedikit yang sudah berlangsung 2 minggu. Kemudian selanjutnya ada dia episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Ini dia 3 gejala utama paling sedikit ditambah 4 gejala tambahan paling sedikit yang sudah berlangsung 2 minggu. Kemudian dia ada episode depresi berat dengan gejala psikotik. Ini dia memenuhi kriteria episode depresi berat disertai waham, halusinasi atau stupor depresif. Kemudian untuk tata laksananya, yang pertama dia ada obat antidepresan trisiklik, selanjutnya obat antidepresan tetrasiklik, selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI, kemudian serotonin atau norepinephrine reuptake inhibitor atau SNRI. Selanjutnya ada dia monoamin oksidasi inhibitor. Untuk referensinya saya ambil dari sini, dia ada 3. Yang pertama dari Fava M. Davidson KG, ini dia
definisi dan epidemiologi of treatment resistant depresi. Kemudian yang kedua dari American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Dan yang terakhir dari Kessler RC, ini dia Lifetime Prevalence and Age of Onset Distribution of DSM-4 Disorder in the National Comorbidity Survey Replication. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya perbuat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.